Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Rabu 3 Mei 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, sidang kode etik Kepolisian Daerah Sumatera Utara memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Keputusan diambil karena telah melakukan sejumlah pelanggaran dan pencemaran institusi selama menjadi anggota Polri. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra setelah melihat laporan hasil dari sidang kode etik pada Selasa malam. Diketahui AKBP Akhirudin Hasibuan menjalani sidang kode etik pada Selasa siang hingga sore. AKBP Akhirudin sendiri menjalani sidang kode etik Polri karena terlibat langsung dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya AH terhadap korbannya yang merupakan seorang mahasiswa berinisial KA. Dalam sidang yang berlangsung tertutup ini, AKBP Akhirudin terbukti bersalah karena melakukan pembiaran terhadap anaknya yang melakukan penganiayaan di hadapannya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan melanggar 3 kode etik profesi Polri, yaitu pasal 58, 12, 13 dari Perpol nomor 7 tahun 2022. Atas dasar itulah pihak pimpinan sidang melakukan vonis terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Nantinya AKBP Akhirudin Hasibuan akan diberikan kesempatan untuk melakukan banding atas putusan dari sidang kode etik tersebut. Polda Sumatera Utara memberikan bantuan terhadap para korban banjir bandang yang terjadi di kawasan Sembahe. Dalam bantuan yang diberikan polisi yakni sejumlah sembako dan air bersih. Polda Sumatera Utara memberikan bantuan sembako dan air bersih terhadap para korban banjir bandang di kawasan Desa Bandar Baru, Dusun 4, Kecamatan Sibolangit pada Senin sore. Bantuan berupa sejumlah paket sembako serta bantuan lainnya itu diserahkan Wakapolres Tabes Medan, AKBP Yudi Heri Setiawan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti diketahui bahwa banjir bandang menerjang Desa Sibolangit pada Minggu siang. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan, namun sejumlah pondok di pemandian alam Sembahe tersapu banjir bandang. Termasuk 1 unit mobil MPV warna putih ikut terseret arus air sungai yang sangat deras. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, selain bantuan sembako yang diberikan, pihaknya juga memberikan sebanyak 4 tangki air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kemarin kita memberikan paket sembako, kemudian kita juga mengirimkan ada 4 tangki air bersih membantu warga yang terdampak banjir bandang. Semoga itu bisa bermanfaat dan tentu meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Untuk saat ini Pak, tidak ada korban ya Pak mengenai peristiwa seperti ini? Sejauh ini kita menerima laporan tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Polresta Deli Serdang telah memeriksa 12 saksi dalam kasus meninggalnya seorang wanita yang terjatuh dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol I Kadek H. Cahyadi mengatakan dalam kasus meninggalnya seorang wanita tersebut pihaknya sudah memeriksa 12 orang saksi. Ke-12 orang saksi yang diperiksa merupakan petugas bandara hingga pihak keamanan baik dari pihak bandara, petugas security dan semua sudah dimintai keterangan.
Hal ini akan dikembangkan untuk diperiksa lagi saksi lain guna mencari titik terang mulai dari proses kejadian sampai dengan nantinya pertanggungjawaban. Cahyadi juga menyebutkan bahwa penyidik juga akan meminta keterangan pihak keluarga korban karena pihaknya ingin mendalami dugaan kelalaian pihak Bandara Kuala Namu. Namun karena pihak keluarga masih berduka cita, maka pihak kepolisian menunggu pihak keluarga untuk memberikan keterangan. Dapat kita jelaskan, kita dari Satreskrim Polresta Deli Serdang saat ini sedang dan masih melakukan proses penyelidikan terkait dengan penemuan sesosok mayat wanita di Bandara Kuala Namu. Dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang, nantinya akan mungkin bertambah sesuai dengan kapasitas daripada saksi yang akan nanti kami minta keterangan. Seorang pengunjung Bandara Kuala Namu, Rafika, mengatakan akibat kejadian jatuhnya pengunjung Bandara Kuala Namu merasa takut naik lift yang tertutup dan lebih memilih naik lift yang transparan. Ia juga meminta kepada pengelola Bandara Kuala Namu agar selalu melakukan perawatan lift secara berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bandara seperti apa, Bu? Ada khawatir? Agak takut sih jadinya. Karena sebab katanya dua pintu keluarnya beda ya, keluar sama masuk. Jadi Bu sendiri nggak paham ya, Bu ya? Enggak. Tapi nengok dari CCTV, dari Facebook, sekarangnya udah nengok. Biasanya kalau masuk lift, Bu, gimana, Bu, di bandara ini? Tahu nggak pintu masuk, pintu keluarnya? Enggak. Korban bernama Aisyah Dewi Boru Hasibuan mengatakan keponakannya ke Bandara Kuala Namu Internasional pada Senin 24 April 2023 kemarin. Berdasarkan rekaman CCTV, korban naik lift sendirian ke lantai 2 pada saat di dalam lift ia mengira lift yang digunakan rusak dan sempat menelpon keponakannya. Saat itu korban berusaha membuka pintu lift menggunakan tangan kirinya, akan tetapi saat pintu terbuka, korban tidak melihat arah depan hingga akhirnya korban terjatuh ke lantai dasar. Pemirsa, untuk mengungkap fakta kasus kematian seorang pengunjung Bandara Kuala Namu di bawah lift, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara terus mengumpulkan sejumlah bukti dengan memeriksa pihak otoritas Bandara Kuala Namu Wilayah 2. Setelah melakukan pengecekan langsung ke lokasi lift Bandara Kuala Namu, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara memanggil Kepala Otoritas Bandar Udara Kuala Namu Wilayah ke kantor Ombudsman di Jalan Besitang, Medan, Sumatera Utara kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara terhadap Kepala Otoritas Bandara Kuala Namu Wilayah 2 tentang apa saja kewenangan dan pengawasan serta regulasi pihak otoritas bandar udara di Bandara Kuala Namu. Selain itu, pada pemeriksaan tersebut, Kepala Otoritas Bandara Kuala Namu Wilayah 2 pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Perhubungan. Kepala Kantor Otoritas Bandara Kuala Namu Wilayah 2 Agus Priyanto mengatakan ada sanksi dan teguran yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada pengelola Bandara Kuala Namu. Memberikan teguran sudah dilakukan melalui surat dirjen. Itu sudah dilakukan teguran kepada Angkasa Aviasi dan pada saat Jum tadi itu dilakukan beberapa arahan dari Pak Menteri kepada PT Angkasa Pura II dan PT AFI. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar menerangkan pihaknya akan terus mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak bandara. Saya harus sampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang saya dapat informasi dari keterangan Pak Orban sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan dalam rangka upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan di bandara udara itu. Tapi saya pikir ini harus kita jadikan menjadi momentum untuk perbaikan ya. Bahkan tidak saja perbaikan, kita dapat informasi tadi bahkan ada juga ya sudah memberikan punishment misalnya kepada petugas-petugas. Saya kira ini menjadi ya saran kita untuk mengevaluasi ya. Saya kira ini yang direspon oleh Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam penanganan pelayanan publik di Bandara Udara Kuala Namu. Guna mendapat keadilan, keluarga korban lift Bandara Kuala Namu akan menempuh jalur hukum. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara mengikuti upacara bendera.
Upacara Hari Pendidikan ini juga dihadiri oleh Forkopimda digelar di lapangan apel kantor Bupati Labuhan Batu Selatan di Jalan Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, dipimpin Wakil Bupati. Meskipun suasana cuaca panas, namun upacara tersebut berjalan dengan hikmat. Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Ahmad Fadli Tanjung di Hari Pendidikan Nasional ini berupaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena visi dan misi kita, salah satunya pendidikan, dan harapannya pemerintahan dapat menempah serta membina agar generasi muda mampu bersaing di tingkat kabupaten hingga nasional. Kita sebagai pemerintah berupaya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena salah satu visi dan misi kita adalah tentang pendidikan. Harapan kita ke depan bagaimana pemerintah ini dapat menambah, dapat membina supaya generasi kita ini Kabupaten Labuhan Batu Selatan mampu bersaing bukan cuma tingkat kabupaten tapi tingkat nasional dan provinsi. Upacara Hari Pendidikan Nasional, Kadis Pendidikan Labuhan Batu Selatan Muhammad Taufik Ansari Siregar mengatakan tujuan dari diadakannya upacara ini sebagai pengingat bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai pejuang pelopor pendidikan dan sebagai warga negara, kita terus melanjutkan perjuangan beliau hari ini dan seterusnya. Karena suasana masih lebaran, di akhir upacara seluruh peserta langsung melaksanakan halal bihalal, saling bersalaman dan memaafkan. Ulos Batak sebagai salah satu ciri khas dari kebudayaan daerah, upacara peringatan Hardiknas di Tapanuli Utara kemarin menjadi momentum bagi siswa untuk menumbuh kembangkan program Merdeka Belajar yang sudah dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam 3 tahun terakhir. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 yang dicanangkan sebagai Bulan Merdeka Belajar di seluruh sekolah setingkat SMP di Tapanuli Utara, upacara Hardiknas seluruh peserta mengenakan pakaian adat atau ulos Batak sebagai salah satu upaya melestarikan budaya Nusantara. Seperti halnya di SMP Negeri di Kecamatan Pangaribuan, dalam upacara yang diikuti oleh para siswa serta tenaga didik yang dipimpin kepala sekolah, sangat antusias diikuti seluruh peserta upacara berlangsung hikmat. Sesuai tema Hari Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2023, yakni bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar dalam pidato Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim pada upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 ini. Pemerintah mengajak seluruh insan pendidikan, baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen pendidikan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, mengingat generasi emas Indonesia adalah generasi emas yang ditunggu-tunggu sepanjang masa, maka melalui komitmen pemerintah dengan program Wajib Belajar 12 tahun yang telah terlaksana telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka Belajar bermanfaat terutama dalam mendorong tumbuhnya kreativitas para anak didik untuk diteruskan. Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga LPSK Bunga Teratai memberikan bantuan berupa bahan pokok makanan kepada puluhan warga korban kebakaran yang menghanguskan 13 rumah warga di kawasan Jalan Pertempuran, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak puluhan paket sembako dibagikan oleh Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai guna wujud kepedulian terhadap sesama yang merupakan korban kebakaran. Sebanyak 13 rumah warga hangus terbakar pada 22 Maret 2023 dini hari lalu. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun kuat dugaan dikarenakan korsleting listrik. Pasca kebakaran terjadi, puluhan warga yang terdampak pun kehilangan hampir seluruh harta benda, termasuk bahan makanan dan juga pakaian. Hingga kini puluhan warga korban kebakaran ini masih bertahan di salah satu gudang di sekitar lokasi yang dijadikan tempat penampungan korban sementara. Ketua LPSK Bunga Teratai Sumut Erlianto Harahap menyebut pemberian bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Ini kita dari Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara, selaku mitra kerja juga TVRI Sumatera Utara, ikut bergandengan tangan, didukung oleh dari Direktur Utama Tirta Nadi, peduli terhadap saudara kita yang kena musibah. Di sini kena musibah kebakaran itu 18 habis total. 4 lagi itu ya sebagian kena
Tapi kali ini kita bagi semua merata, beda-beda. Kita memberikan sebagian sajalah sebagai rasa perhatian kita berupa sembako. Para korban pun hingga saat ini masih membutuhkan bantuan berupa makanan dan pakaian. LPSK Bunga Teratai Sumut sebagai salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial menghimbau untuk komunitas sosial lainnya hingga pemerintah daerah untuk segera memberi bantuan, terutama bantuan bahan bangunan agar tempat tinggal para korban yang hangus terbakar dapat kembali dibangun. Ratusan personil TNI Polri bersama Forkopimda Setapanuli bagian selatan menggelar olahraga bersama jalan santai di Padang Sidimpuan. Kegiatan jalan santai ini dimulai dari Mako Polres Tapanuli Selatan dan berakhir di Mako Polres Padang Sidimpuan yang ditandai dengan melambaikan bendera start di Mako Polres Tapanuli Selatan oleh Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution. Acara jalan santai ini diikuti ratusan peserta dari TNI Polri dan Forkopimda Setapanuli bagian selatan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi dan meningkatkan sinergitas TNI Polri dengan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Setapanuli bagian selatan, sekaligus halal bihalal sebagai bentuk solidaritas. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergitas dan persatuan di dalam tugas tanggung jawab masing-masing, sehingga kolaborasi dan sinergi semakin baik di masa yang akan mendatang. Gerak jalan santai ini turut diikuti Kapolres Padang Sidimpuan, Kapolres Padang Lawas, Kapolres Tapanuli Selatan, Kapolres Mandailing Natal, dan Yonce Brimopolda Sumut, dan Dim 0212 Tapanuli Selatan, Wali Kota Padang Sidimpuan, Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, serta pejabat lainnya. Kita menyelenggarakan olahraga bersama dalam bentuk jalan santai dirangkai dengan kegiatan halal bihalal. Tujuannya untuk membangun soliditas, membangun kebersamaan, sinergitas dan persatuan di dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga kolaborasi dan sinerginya semakin baik di masa-masa yang akan datang. Sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya kita lakukan. Ditambah lagi kebetulan ini merupakan situasi Idul Fitri, ya kita melaksanakan kegiatan ini dan kita menunjukkan kepada masyarakat dan yang lainnya bahwa kita tetap selalu bersama, solid, bersinergi. Usai kegiatan gerak jalan santai berakhir, peserta melanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dan silaturahmi yang berlangsung di Mako Mapolres Padang Sidimpuan dengan diikuti acara door prize. Sinergitas antara TNI Polri serta Forkopimda dalam pengamanan Operasi Keselamatan Toba 2023, khususnya dalam pengamanan mudik lebaran di wilayah Serdang Bedagai, patut dipelihara dengan baik, di antaranya dengan kegiatan gerak jalan dan senam sore. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta di sela kegiatan gerak jalan santai dan senam aerobik di halaman kantor Mapolres. Turut dalam kegiatan tersebut personil Kodim 0204 Deli Serdang, Satuan Organik 122 Tombak Sakti, serta unsur dari pemerintah Sergai. Pada dasarnya kita kurang lebih 2 pekan telah bersama-sama dalam pengamanan Operasi Keselamatan Toba 2023. Di mana sejumlah pos PAM di wilayah Sergai kita berjaga-jaga sama demi mengamankan para pemudik yang hendak berlebaran ke kampung masing-masing. Untuk itu dengan berakhirnya Operasi Keselamatan Toba ini kita perlu refleksi diri demi menjaga kebugaran dan silaturahmi kita setelah bersama-sama bekerja di sejumlah titik pos PAM. Untuk itu kami mengajak TNI Polri bersama unsur pemerintah daerah bersama-sama dalam menjaga sinergitas untuk ke depan lebih baik. Dalam kegiatan tersebut diisi dengan gerak jalan, senam aerobik, serta lucky draw, dan ditutup dengan makan bersama. Pada April 2023 terjadi inflasi year on year gabungan 5 kota di Sumatera Utara, Sibolga, Pematang Siantar, Medan, Padang Sidimpuan, dan Gunung Sitoli sebesar 4,16% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,88 dari 5 kota di Sumatera Utara.
Inflasi year on year tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 5,11% dengan sebesar 116,69% dan terendah terjadi di Gunung Sitoli sebesar 3,20% dengan indeks harga kelompok sebesar 114,12. Inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,28%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,82%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,38%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,83%, kelompok kesehatan sebesar 2,37%, kelompok transportasi sebesar 16,54%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,00%, kelompok pendidikan sebesar 0,56%, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 4,23%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,21%. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang terjadi deflasi sebesar minus 1,01% dengan andilnya mencapai minus 0,33%. Di sini ada cabai merah, ya, ada tomat, ya, ada daging ayam ras. Ini bagian daripada komoditas-komoditas penting yang terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kita lihat bagaimana inflasi tahun kalender di tahun 2023 ini tercatat mencapai 0,10%. Jadi ini relatif terkendali, Bapak Ibu sekalian, khususnya di periode Januari sampai dengan April 2023. Komoditas utama penyumbang inflasi year on year pada April 2023 antara lain bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan udara, angkutan dalam kota, telur ayam ras, dan ikan dencis. Tingkat deflasi month to month April 2023 sebesar 0,18% dan tingkat inflasi year to date April 2023 sebesar 0,10%. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara selesai melaksanakan tahapan lapangan registrasi sosial ekonomi Reksosek pada 15 Oktober sampai 14 November 2022. Kini tahun 2023 lanjut pengolahan SATA dan forum konsultasi publik pada 2 hingga 21 Mei 2023 di 6.113 desa dan kelurahan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Utara Nurul Hasanuddin mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya kemarin. Nurul menjelaskan forum konsultasi publik FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial dalam penyusunan basis data. Dijelaskan Nurul FKP ini untuk memperoleh hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga pendataan awal Reksosek, FKP dilaksanakan 6.113 desa kelurahan di Sumut. Tim FKP terdiri dari fasilitator adalah kades atau lurah atau aparat desa atau kelurahan. Asisten fasilitator 2 orang, peserta FKP terdiri dari ketua satuan lingkungan setempat atau perwakilan yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, serta pengurus lembaga desa dan Babinsa, Babin Kamtipmas. Nurul menambahkan Reksosek adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa kelurahan. Reksosek dilaksanakan karena masih terbatasnya data sosial ekonomi yang mencakup semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan. Belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketetapan waktu pemutakhiran data target program masih sangat sektoral. Tujuan pelaksanaan Reksosek antara lain menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, juga sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bawaslu Kota Medan terjunkan personil untuk mengawasi pelayanan pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk mengawasi adanya pelanggaran.
Pelayanan pendaftaran bakal calon legislatif di Kota Medan telah dibuka oleh KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan Medan, Sumatera Utara kemarin. Guna mengawasi adanya pelanggaran, Bawaslu Kota Medan terjunkan personil di kantor KPU Kota Medan. Pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif telah dibuka sejak 1 Mei sampai 14 Mei 2023 dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Pada hari terakhir 14 Mei nanti, KPU Medan akan menerima pelayanan pendaftaran hingga pukul 23 malam. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh KPU Medan untuk diikuti oleh para bakal calon legislatif. KPU Kota Medan akan menolak pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan. Adapun 18 partai politik yang dapat mendaftarkan pengajuan bakal calon DPRD Medan adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat. Setiap parpol maksimal dapat mengajukan bakal calon sebanyak jumlah kuota kursi DPRD Medan, yakni 50 kursi. Dari 50 kursi tersebut dibagi menjadi 5 daerah pemilihan atau dapil, yakni Dapil Medan 1 sebanyak 7 kursi, Dapil Medan 2 sebanyak 9 kursi, Dapil Medan 3 sebanyak 12 kursi, Dapil Medan 4 sebanyak 10 kursi, dan Dapil Medan 5 sebanyak 12 kursi. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelenggara Sengketa Bawaslu Kota Medan, Julius Turdi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan personil untuk mengawasi berjalannya pelayanan pendaftaran bakal calon legislatif di kantor KPU Kota Medan. Dengan pengawasan kami ya terhadap pengajuan-pengajuan bakal calon yang akan diajukan oleh partai politik untuk di KPU Kota Medan. Bahwasanya kami Bawaslu Kota Medan sesuai dengan Undang-Undang 717 kami juga mengawasi terhadap pengajuan tersebut dan juga kami memastikan seluruh proses ataupun pengajuan terhadap bakal calon tersebut yang disampaikan nantinya di KPU Kota Medan itu berjalan sesuai dengan standar operasional dan prosedural sehingga tidak ada yang melanggar atau apapun. Bawaslu Kota Medan menghimbau kepada partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon legislatif untuk mendaftar di awal waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari habisnya waktu yang telah ditentukan dalam melengkapi data administrasi. Sementara itu, pemirsa, KPU Kota Medan mengingatkan kepada bakal calon legislatif yang akan mendaftar telah mendapat dukungan dari partai politik. Memasuki hari kedua, belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah membuka pendaftaran pengajuan bakal calon legislatif. Dukungan dari partai politik menjadi syarat utama dalam pendaftaran bakal calon legislatif. Pada hari kedua dibukanya pendaftaran, KPU Kota Medan belum ada menerima pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif oleh partai politik di kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. KPU Kota Medan akan menolak pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan. Ketua KPU Kota Medan, Agus Syah R. Damanik, mengatakan syarat-syarat pendaftaran bakal calon legislatif telah diatur KPU nomor 10 tahun 2023. Kepada bakal calon legislatif diharapkan dapat memenuhi persyaratan tersebut. Proses pengajuan bacalek ini harus juga melakukan aktivasi ya di silon dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan ya antara lain ya dokumen pengajuan dari partai politik, daftar isian ya bacalek dari partai politik itu dokumen-dokumen yang dari partai politik termasuk dokumen-dokumen bacaleknya, syarat bacaleknya. Sejak dibukanya pelayanan pendaftaran bakal calon legislatif pada awal bulan Mei lalu, KPU Kota Medan belum ada menerima pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif dari partai politik. Di sela jadwal tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi pra pengajuan bakal calon anggota DPRD kepada partai politik kemarin. Pelaksanaan sosialisasi ini sebagai tahapan pemilu 2024 mendatang bertujuan untuk memantapkan partai politik dalam proses persiapan melengkapi persyaratan anggota partai politik untuk mendaftar di KPU yang akan ikut sebagai kontestan pemilihan legislatif mendatang.
Komisioner KPU Labuhan Batu Utara Divisi Teknis dan Penyelenggara Edi Susanto mengatakan tanggal 2 Mei 2023 merupakan hari kedua tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD. Namun sampai saat ini dari partai politik belum ada mengajukan pencalonan sehingga sosialisasi ini bertujuan memperjelas proses persyaratan pengajuan calon dari partai politik nantinya mengalami kendala. KPU Labora hari ini mengagendakan rakor pra pencalonan. Kenapa? Informasi yang hari ini kita tahu ini sudah hari kedua tahapan untuk mengajukan pencalonan, tapi kita informasi di lapangan belum ada satupun partai politik yang berkunjung untuk mencalonkan, sehingga waktu itu kita manfaatkan untuk memantapkan lagi terkait dengan proses-proses pencalonan. Kita akan sampaikan kepada partai politik proses-proses pencalonan, hal apa saja yang harus disempurnakan, dilengkapi agar nanti saat mereka datang kemari ya kita berdoa berharap semua sudah terpenuhi seperti itu, Bang. Salah seorang pengurus partai, Anafi Harun Naipospos, menjelaskan pengurusan persyaratan administrasi pengajuan calon harus diurus ke rantau perapat, seperti Kapolres dan Pengadilan Negeri, ditambah lagi waktu pengumuman dari KPU tanggal 20 April 2023, sehingga pengurusan administrasi terhambat oleh libur lebaran. Sementara waktu pengajuan calon anggota DPRD mulai tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 mendatang. Untuk itu diharapkan agar KPU Labuhan Batu Utara agar dapat memberi waktu relatif panjang kepada peserta yang akan mengajukan diri di kantor KPU. Polisi dan puluhan mahasiswa nyaris bentrok saat menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Wali Kota Binjai kemarin sore. Aksi ini dipicu karena dilarangnya para pendemo oleh aparat kepolisian yang bertugas saat hendak membakar ban bekas. Aksi demo yang dilakukan para mahasiswa di depan gerbang Wali Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Binjai Kota nyaris bentrok. Pasalnya saat puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa ingin membakar ban bekas di tengah jalan depan pintu masuk kantor Wali Kota Binjai mendapat larangan keras dari pihak kepolisian. Akibatnya aksi tarik-menarik antara pihak kepolisian dengan mahasiswa tak terhindarkan. Mahasiswa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong dan adu mulut, bahkan sebagian mahasiswa terjatuh saat aksi tarik-menarik terjadi. Aksi mulai reda setelah puluhan mahasiswa dan pihak kepolisian melakukan mediasi. Dalam aksi ini puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat dan mahasiswa Kota Binjai mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji para buruh pabrik yang ada di Kota Binjai. Koordinator aksi Windy Tanjung mengatakan agar wali kota segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Binjai, khususnya yang sudah viral, seperti merobohkan tiang papan reklame yang sudah tidak layak pakai agar tidak ada korban jiwa akibat papan reklame yang tumbang di badan jalan. Banyak pabrik-pabrik di Kota Binjai yang masih menggunakan standar kerja 12 jam. Kita meminta Pemko Binjai menindak tegas hal itu. Nah, yang ketiga kita meminta pemerintah Kota Binjai untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan Letnan Umar Baki yang sampai dengan sekarang proyeknya terhenti. Kita tidak tahu karena apa. Nah, oleh sebab itu makanya kita hari ini turun ke jalan bersama seluruh rakyat dan mahasiswa bersatu untuk menuntut kepada pemerintah Kota Binjai. Selain itu, para pendemo juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya, diantaranya adalah meminta pemerintah Kota Binjai untuk segera menyelesaikan pembangunan Jalan Umar Baki Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat. Satu unit rumah warga di Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara jebol pada bagian dindingnya setelah dihantam material longsor perbukitan. Dalam peristiwa tersebut tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian mencapai belasan juta rupiah. Longsor yang menerjang rumah warga di Kelurahan Huta Tonga-Tonga itu terjadi lantaran perbukitan yang persis berada tepat di sisi bangunan rumah warga tersebut tiba-tiba longsor akibat sehari semalam diguyur hujan deras. Menurut pemilik rumah, sesaat sebelum terjadinya longsor, mereka masih sempat keluar untuk melihat kondisi sekeliling rumah. Namun setelah itu, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh begitu kuat dari samping rumah dan selanjutnya disusul dengan jebolnya dinding samping dan disertai masuknya material tanah yang bercampur air. Melihat kondisi itu, pemilik rumah bersama keluarganya langsung menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah lantaran khawatir rumah akan ambruk. Selain merusak dinding, longsor yang menghantam rumah tersebut juga membuat dinding bagian dalam rumah retak.
Tak gempa. Langsung ke depanku. Aku tengok samping ini terjadi kita ini mah. Jadi nggak sadar lagi lah kona. Pikir aku ke bawah. Daripada aku tengok kayak gini, lebih baik aku pikir aku sakit kakiku. Jadi aku ke bawah. Di sini kita semua. Satu ada keluarga. 5, iya. 5 orang ya. Dan semuanya selamat. Selamat keluarga. Oke, sama Tuhan itu yang saya bayangkan. Tertunjukkan biasanya aku di sini. Biasanya karena kakiku sakit karena. Sementara itu, pihak pemerintah setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga yang mengetahui peristiwa longsor tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi material longsor. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.